Selamat datang di V-Factor Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi bagi para peserta didik vokasi. Pada episode kali ini akan hadir agrikultur drone dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Kolaborasi antara Mokasi dari SMK PGRI 1 Mejayang, robot pengantar barang dari Politeknik Negeri Batam, Smart Wastafel dari SMK PGRI 3 Malang, serta penampilan terakhir Cak Hali dari SMKN 7 Surakarta, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Selamat datang kembali di V-Factor Indonesia. Masih bersama saya di kembali dan tidak merasa V-Factor Indonesia sudah menginjak episode yang ketiga. Sudah banyak penampilan yang kawan-kawan dari teman-teman formasi seluruh Indonesia, tapi kita masih punya penampilan yang tidak kalah kerennya, dan saya masih ditemani oleh teman-teman keren juga. Ada Yobel, ada Bapak Tampil, ada Arama, ada Mbak Timoti, dan ada yang baru. Dan sekarang kita ditemani oleh Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Beni Bandana Jaya. Mari kita sambut SMKN PGRI 2 Ponorogo. Ya, perkenalkan, kami dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Di sini kami membawakan inovasi kami yang kami namai dengan Agriculture Drone ini. Jangan lupa dukung kami di V-Factor Indonesia. Berkelas lagi untuk SMK PGRI 2 Ponorogo. Yang merancangnya siapa? Untuk perancangan dari drone ini kami dari siswa juga didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Semua tim yang ada di sekolah kami bekerja sama bersama-sama. Sebelumnya pernah ada nggak sih drone sebesar ini? Belum ada. Ya, di luar mungkin ada, ya, cuman fungsinya untuk film kayaknya ya, Mbak. Ya, film aku makanya dulu belum pernah lihat yang sebesar ini. Sebesar ini ya. Kalau film kan kebutuhan kameranya kecil ya. Oke. Kalau gitu kan kecil, nggak banyak juga. Ini kalau buat film, ya lah ya, mungkin bisa ngangkut kameramen juga. Sama lighting juga, sama kayak umumnya juga. Mission 1, start. Ya, sudah sangat bisa naik. Ini sejak kapan dikembangkan sama teman-teman SMK PGRI 2 Ponorogo? Ini sudah berjalan 1 tahun sekolah. Ini jenis semprotan yang dipakai kan ada yang kalau buat nyemprot burung kan ada yang muncrat, ada yang nyebar kan. Ini tipenya nyebar apa yang muncrat? Ini nyebar. Menyebar. Jadi sebarannya beberapa persegi gitu kan, ada perkiraannya. Takutnya kan udah ke atas kesebar gitu, semprotannya nggak nyambung gitu, nggak masuk ke daerahnya, malah nanti yang subur malah salah orang lain.
Kan kayak gitu kan. Iya, maksudnya pakai beginian lah kok udah 1 bulan ini malah pada mati semua dan sebelah kenapa jadi panen gitu. Ada pikiran ikhlas kalau gitu. Iya, ada Kaki lain. Iya, maksudnya pakai semprotan itu diperkirakan nggak jumlah tanah yang bisa disemprot tepat sasaran nggak? Takutnya semprot ke petaninya malah petaninya itu subur kan gitu. Takut juga kayak begitu. Bagi kontrol-kontrol gitu. Iya, betul dikontrol. Untuk yang daya semprotnya itu 2 meteran. 2 meter. Karena ini sebelum diterbangkan dikunci terlebih dahulu antara titik A dan titik B supaya drone tersebut tidak kesalah sasaran. Oh, pakai program berarti ya? Kan ada GPS-nya itu. Oh, gitu. Jadi program dulu gerakannya. Oh, ada programnya. Iya, betul. Oke. Supaya tidak salah sasaran. Supaya Nggak salah orang. Iya. supaya benar sesuai dengan rencana. Jadi penerbangnya akan sesuai dengan yang Sesuai dengan GPS-nya. Oke. Apa mungkin mau beli kalau misalnya Iya, kalau pengen beli itu kira-kira berapa uangnya gitu? kalau di apa universal dan dijual secara bebas nanti kisaran harganya berapa? Mungkin kan nanti bisa jadi Gojek gitu kan kalau misalnya mau nganterin ke Kalibatasi di lantai 70 kan bisa begini aja bang bisa aplikasinya gitu kan bisa Ambil gitu ya. iya. Untuk biaya pembuatannya itu sekitar 50 juta. Enggak, ini kan masih mungkin nanti ditemukan lagi Iya, masih dikembangkan. part-part yang lebih murah gitu ya. Ini kan Masih kumpul. Untuk budget produksi 50 juta ya, melihat value-nya gitu ya, itu sebenarnya murah loh. waktu itu dia. Iya, ini kalau misalnya lebih bisa dibikin lebih berat atau lebih gede lagi sedikit gitu ya, ini kan bisa buat ngecat gedung juga. Ya, kok Iya kan ngirit ini kan properti kan. Orangnya ngecat gitu kan, ngecat rumah yang tinggi-tinggi. betul orang. Ya, Iya kan bisa gitu juga. Yang pendek-pendek dulu lah dicoba ya kan. tapi intinya sih ini bakal sangat mempengaruhi untuk punya batas yang mereka Banyak kegunaannya. dan paling tidak hemat dari waktu ya, paling utama waktu biaya. Biaya waktu itu. Ada ide lain nggak? Ini kan selain ini gitu untuk apa? Nanti akan kedepannya akan kami kembangkan untuk, kan ini hanya untuk penyemprotan pestisida. Nanti kedepannya bisa untuk pembinian Pak, jadi penyebaran bini seperti itu. Oh gitu. Kan kami kembangkan lagi seperti itu. Oke, boleh tukar selanjutnya untuk SMK PGRI 2. Jangan kemana-mana, tetap di V-Factor Indonesia. Masih di V-Factor Indonesia. Baik, penampilan selanjutnya akan melibatkan 3 unsur sekaligus, ya. Mereka adalah SMK PGRI 1 Mejayan Madiun, Politeknik Negeri Batam, dan SMK PGRI 3 Malang. Ini dia mereka.
SMK PGRI 1 Mejayan Madiun, Politeknik Negeri Batam, dan SMK PGRI 3 Malang. Sungguh suatu ujian ya melihat orang makan ya. Nah, betul. Ya, Dari untuk tadi Rahmat. kita melihat adegan bucin di depan. Nah, Udah mah nggak punya pacar. ya kan? Lapar juga. Tapi kan ada gua, Met, tuh. Tapi nggak lu juga. Gak terima. Lapar ya Bapak? Mau lihat ke sini? Ah, Lebih dekat, lebih oh, berbahaya. boleh nggak kalian? Mereka inilah para penggagasnya. Kita panggil SMK PGRI 1 Mejayan Madiun, Politeknik Negeri Batam, dan SMK PGRI 3 Malang. Silakan. Baik, yang ini dari mana? Kok silat? baju adat ya? Mau makan? Silat dulu sama mereka. Ayo loh. Jangan dong. Oke, satu persatu. Ini jadi gimana ceritanya? Ini mobilnya mobil elektrik katanya. Jadi mobil ini kita angkat dari inovasi kita melihat COVID-19 ini. Jadi banyak pengangguran yang dipecat, akhirnya banyak yang berpindah dagang dari gerobak dorong. Jadi untuk gerobak dorong ini kan secara manusiawi kurang. Jadi akhirnya kita membuat mobil listrik ini. Supaya mereka bisa berdagang dengan mobil listrik ini. Oke. Ini jadi mobilnya kalian yang buat? Iya, jadi kita bersama-sama dari siswa-siswi SMK PGRI 1 Mejayan. Luar biasa. Kemudian yang kalian temukan ini, apa namanya? Kalian memberi nama apa? Robot pengantar barang. Robot pengantar barang. Barangnya bisa apapun ya sebetulnya ya? Iya, boleh. Kebetulan pas Kulkas nggak bisa kayaknya. Kulkas nggak bisa. Enggak dong, Kulkas keberatan. Ada robotnya lebih besar kalau untuk antar Tadi kulkas katanya ya. takutnya orang-orang rumah takutnya ini ngiranya kulkas bisa kali. Soalnya apa aja bisa katanya tadi Bang Ini Edi. kan buat mindahin makanan, bukan buat pindahan rumah. Ya. Robot ini masih dalam metode pengembangan, jadi Oke. nanti endpointnya robot ini bakal sistem navigasinya menggunakan indoor GPS. Kalau sementara masih menggunakan kontrol Bluetooth. Nah, selanjutnya apa yang pintar dari wastafelnya ini teman-teman dari SMK PGRI 3 Malang? Oke. Wastafel pintar ini memiliki 3 komponen utama, di mana memiliki otomatisasi dalam pengering tangan, mencuci tangan dengan sabun dan air. Serta wastafel pintar ini menyuguhi informasi yang dibutuhkan manusia ketika mencuci tangan. Di situ terdapat cuaca, suhu tubuh, dan dilengkapi jadwal yang kita inginkan. Kalau wastafel pintar ini pengembangannya nanti akan ke arah mana lagi? Kalau pengembangan wastafel pintar ini akan dapat dikembangkan seperti di hotel semisal di hotel kita di stasiun semisal di stasiun kita Mana taruh ini jadinya Bang, di hotel apa di stasiun benar? Nah, di kota aja Stasiun, bisa. stasiun. contoh Fasilitas umum. Bentar dulu. Kalau di- Arafa saya mikir dulu. Ya. Tapi nggak bisa diajak ngobrol ya? wastafelnya? belum Belum. Ngapain diajak ngobrol? Itu Iya. bersih belum. Kita ajak ngobrol komentator aja dulu. Mas Bebi mau komen sama yang mana Mas Bebi? Mau Oke. komen Yang listrik dulu ya. yang listrik kayaknya menarik ya. Mobil. Makanannya bukan. Ya? Mobil listrik ini emang mau dibikin konsepnya warung begini rencananya. Ya, emang Atau bisa apa aja? emang kita bikin seperti ini, tapi kita sedang mengembangkan. Mhm. Jadi di sekolah kita ada mau kasih barbershop, jadi ada mau kasih potong rambut. Tapi itu kalau ke jalan raya kena polisi gue ya? Ketangkep polisi gue? Nah, jangan tanya ke saya kan saya bukan polisi. Kalau syuting bisa buat mobil PU. Nah, itu lucu tuh. Oh iya benar, Iya kan? benar. Kalau lagi Dan syuting tuh kita selalu ada namanya benar. apa ya, tempat untuk PU tuh semua yang makanan, minuman segala Minuman, macam iya, gitu. iya. Syuting film lah, iklan gitu. Harus dicas ya itu ya. harus Ya, ini untuk pengecasannya 8 jam.
Kayak HP aja. Dengan jarak tempuhnya 80 km per jam. Maaf, 80 kilo. Berarti dicas 8 jam. Ya, 8 jam pengecasannya. Terus dipakainya berapa jam? Untuk pemakaiannya 80 kilo. Oh, Lumayan 80 kilo jauh. habis. Ya, 80 kilo habis. Kalau begitu beri tepuk tangan sekali lagi untuk SMK PGRI 1 Jaya Madiun, Politeknik Negeri Batam, dan SMK PGRI 3 Malang. Masih di V-Factor Indonesia. Mari kita lihat unjuk karya dan kompetensi berikutnya. Jadi untuk penampilan yang akan kita tampilkan itu, kita akan menampilkan modal literasi bergerak yang kita buat dengan nama Cak Hali atau dengan kepanjangan Becak Hamok Library. Jadi itu perpustakaan bergerak yang bisa mobile kemana-mana dengan kenyamanan membaca bukunya, yaitu di hammocknya gitu. SMKN 7 Surakarta. Boleh ke sini teman-teman dari SMKN 7 Surakarta dengan karyanya tadi Cak Hali, Becak, Hamok, dan Library. Siapa mas namanya, mbaknya? Saya Sony Sanjaya, ini teman saya. Novianawati Pramesti. Sony dan Novi. Gimana nih awalnya? Kok bisa kepikiran menggabungkan 3 unsur becak, kemudian hamok, dan library? Siapa yang memulai punya ide liar seperti ini? Jadi awalnya itu kita tujuannya mau buat Cak Hali ini, awalnya mau di SMK kita. Itu gerakan literasinya masih masih kurang minat gitu loh bacanya. Nah. Jadi kurang minat bacanya itu masih kurang. Nah, jadi kayak kita itu punya inisiatif dan juga ide buat membuat perpustakaan tapi yang unik. Jadi nggak cuma duduk di perpustakaan terus bosan gitu, kita kayak mau cari yang baru gitu loh. Nah, jadi dari situ kita mau buat yang inovatif, dari mulai cara duduknya yang beda, terus dari mulai kenyamanannya dan juga pemilihan bukunya kita juga mau cari yang inovatif lagi. Jadi mulai dari situ kita mulai menyusun ide-idenya, dan kita sebenarnya bukan cuma berdua aja sih, tapi ada timnya kita yang juga membantu. Oke, luar biasa sih ini karyanya. Bisa dicoba nggak ketahanannya nih? Bisa Coba banget. Rahmat. Coba ya. Boleh kan? Kan dia suka pengen nyoba. Saya mencobanya terlebih dulu sebelum kamu Rahmat. Kan saya juga takut ya kalau lihat ini roboh sama Rahmat. Oh ini aman, Net. Aman ya, aman buat abang. Gue tuh bawaannya kalau lihat hamok emang pengen. Iya, tapi Anda lagi kerja sekarang mapan. Iya. Oh iya ya. Nggak tidur Jadi ya. nyaman. Kan saya bisa dari sini ngebawainnya. Iya benar juga. Ini kalau lagi hujan itu buku-bukunya gimana? Kalau seumpama kita hujan kita nggak beroperasi. Jadi kita beroperasinya itu kalau seumpama pas hari Minggu, terus kita di kayak tempat rekreasi gitu. Ada nggak mas yang lagi baca terus tidur dia nggak bangun-bangun sampai sore? Lupa. Serem juga dong. Ada banyak. Iya, ada pengalaman dulu. Pasti ada ya. Balik Amang, ya dulu ada. Tapi ya kita coba bangunin aja, soalnya nanti kalau sama kelepasan kita nggak tutup-tutup lagi. Keenakan kan, terlalu nyaman untuk baca malah ketiduran. Iya, ngantuk kan. Kalau bukunya ini dapat Bukunya sumbangan itu- atau apa? Kalau buku-bukunya itu kita sering kayak apa namanya, sumbangin buku juga gitu, ya. Jadi orang nggak bosen ya? Iya. Jadi orang nggak bosen bacanya gitu. Iya. Mas Sony sama Mbak Novi ini jurusan apa ya? Jurusan broadcasting. Ya, Oh broadcasting. Nah terus hubungannya apa nih dengan Nah. Iya benar. hammock dan library apa kira-kira? Jadi awalnya kita itu juga nggak nyangka sih dari anak broadcasting bisa buat kayak gini tuh, awalnya juga nggak nyangka. Iya. Soalnya kita yang bidangnya harus di kayak kamera terus film, tapi kalau sekarang kita kayak gini tuh jadi juga nggak nyangka sih. Tapi awalnya dulu kita kayak mau coba yang baru gitu loh. Jadi kayak juga mau meningkatkan minat baca dari sekolah gitu. Betul, kalau broadcasting harus kreatif ya. Kalau enggak ntar nggak laku-laku. Bisa jadi bioskop keliling nanti. Nah, itu. Tengahnya Oh, jadi- benar, setuju. Ini
kan ada sepeda kan di taman rekreasi itu berat banget gak bawa buku-buku sama ginian ke sepeda. Enggak, kayaknya ini harus dibenerin dulu. Enggak, ini lagi baca tiba-tiba didorong sepeda. Gitu, enggak gitu sih. Ini digoes sama... Ya digoes tapi sama Masa didayung. Dibantu dorong sih. juga. Oh, dibantu dorong. Ya soalnya kalau cuma goes itu paling jalannya cuma kayak nggak cepet gitu loh. Enggak ada pikiran untuk diganti jadi sepeda motor ininya. Itu pengembangan ke depan sih. Oh, pengembangan ke depan. Atau kolaborasinya dengan yang mesin listrik ya. Oh yang iya. pakai baterai. Bener. Kayaknya lebih Tadinya kemarin, ramah iya. lingkungan. Digabung. Sama yang tadi tuh yang nganter-nganterin buku tuh. Iya. Keliling-keliling nanti dia. Yang tuh. robot. Iya, robot Iya yang benar. penyaji. Yang menarik yang saya lihat ada unsur dari kota kalian juga ya, dari Surakarta diaplikasikan ke ininya, ke Gerobak. Cakhalinya ini. Kali. Sengaja ya? Ya emang kita mau kayak jadi nggak cuma inovatif tapi kayak kita juga mengusung budaya dari Surakarta juga. Pemilihan warna hamoknya saya pikir juga itu juga ya, bagian dari itu juga ya. Kan kelihatannya warna-warnanya warna-warna batik, warna-warna Surakarta. Keren. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk SMKN 7 Surakarta. Kita masih akan menyaksikan lagi penampilan berikutnya tetap di V-Factor Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan V-Factor Indonesia. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan unjuk karya dan kompetensi yang luar biasa lainnya.